Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, di antaranya nikmat sehat serta waktu luang, sehingga kita semua masih diberi kesempatan untuk berkumpul melaksanakan daring pada pertemuan kali ini. Jadi pada pertemuan kali ini sebelum kita melanjutkan pelajaran kita akan membahas tentang ujian PTS kemarin, soal ujian PTS kemarin. Nanti kalau ada waktu lagi kita lanjutkan pelajaran kita. Gimana soalnya? Ustazah rasa mudah-mudah soalnya kan. Kemarin juga udah Ustazah kasih kisi-kisinya. Ustazah kasih 10 soal. Kemudian Ustazah bilang 5 soal dari kisi-kisi tersebut bakalan keluar. Bener kan? Ada yang semua keluar kan? Soalnya yang dari Ustazah kasih kisi-kisi kemarin. Jadi udah Ustazah periksa jawaban antuna. Alhamdulillah nilainya bagus-bagus, tapi ada juga yang di bawah KKM. Oke, kita bahas ke yang soal pertama. Di soal pertama itu ditanya ma rabbuka, artinya siapa Tuhanmu? Ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Maka jawabannya ialah Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Sini di pertanyaan pertama ini rata-rata benar, tapi ada juga yang dikosongin jawabannya. Ada 1 orang sih cuman, yang lainnya pada benar. Kemudian di pertanyaan yang kedua, ma asasul Islam, apa dasar-dasar Islam, apa landasan Islam? Di sini banyak juga yang benar, tapi ada juga yang jawabannya salah. Ada juga yang kurang-kurang, ada juga yang nggak dijawab. Tapi kebanyakan benar. Oh iya, Ustazah juga mau bilang, semua jawaban dari kisi-kisi yang Ustazah kasih, semua jawaban yang keluar di soal ujian itu jawabannya semuanya ada di buku. Jadi antuna nggak usah repot-repot nyarinya di Google atau di sumber lain, karena jawabannya nggak sesuai jadinya. Ustazah nanya apa, jawabnya apa. Pokoknya jawabannya semua ada di buku, jadi nggak usah nyari di sumber-sumber lain. Untuk kedepannya Ustazah ingatkan belajarnya dari buku aja, karena semua jawabannya itu ada di buku. Dan Ustazah tekankan lagi, sangat-sangat dipelajari kisi-kisi yang Ustazah berikan. Karena kan udah Ustazah bilang dari kayak kemarin misalnya Ustazah kasih 10 soal kisi-kisi.
Nah, terus Ustazah bilang kan ada 5 soal dari 10 kisi-kisi tersebut yang akan keluar. Ternyata benar kan 5 soal dari 10 kisi-kisi tersebut keluar. Jadi kalau Ustazah kasih kisi-kisi, benar-benar dipelajarin kisi-kisinya. Yang kedua tadi, ma asasul Islam. Apa landasan Islam? Atau apa dasar-dasar Islam? Landasan. Asasul Islam syahadatun an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dasar Islam, landasan Islam ialah aku bersyahadat bahwasannya tidak ada ilah yang berhak disembah secara hak selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kemudian yang ketiga. Di ketiga ini udah jelas pertanyaannya, man nabiyuka, man nabiyuk, man nabiyuki. Siapa nabimu? Jelas jawabannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini ada yang jawab Islam. Kan nggak nyambung kan, masa ditanya siapa nabimu, jawabnya Islam gitu. Kalau ditanya tadi madinuk, apa agamamu, baru jawabannya Islam. Tapi kalau ditanya man nabiyuk, nabi itu nabiyu, nabiyuk, siapa nabimu, nabiyi. Kalau misalkan ditanya nabiyuki, nabiyuka, maka jawabnya itu nabiyyi, bukan nabiyuka lagi, tapi nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, limadza arsalallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilan nasi jami'an. Mengapa Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia, kepada segenap manusia? Jawabannya liya'lamahumul Islam. Atau bisa juga arsalallahu ilan nasi liya'lamahumul Islam. Di sini banyak yang benar, tapi ada juga yang kurang sempurna jawabannya. Oh ya, Ustazah juga mau mengingatkan, kalau misalkan Antuna nggak tahu jawabannya, Antuna nggak jawabannya Antuna nggak tahu, kalau bisa diisi aja karena nanti Ustazah bakalan kasih nilai tulis. Jadi kalau misalkan kosong, 0 Ustazah kasih. Jadi kalau misalkan nggak tahu, diisi aja sebisa mungkin. Karena Ustazah bakal ngasih nilai tulis. Tapi kalau misalkan dikosongin, ya nggak dapat nilai apa-apa. Kemudian yang ke-5, Udhkur as-salasatul usul. Udhkur as-salasatul usul. Sebutkan 3 landasan. Sebutkan 3 landasan. Itu jawabannya adalah ma'rifatu rabbi, ma'rifatud din, wa ma'rifatur rasul. Ma'rifatur rabbi, ad-din, war rasul. Gampang kan? Pendek-pendek jawabannya.
Terus kalau misalkan ustazah nyampaikan materi, itu kalau misalkan ada yang nggak jelas atau ada yang ingin dipertanyakan, nggak usah segan-segan untuk japri ustazah. Tanya aja misalnya, ustazah ana nggak paham bagian ini, ustazah arti ini apa ustazah, ustazah ini apa, tanya aja nggak apa-apa, ustazah jawab insyaallah. Daripada nanti antuna pas ujiannya susah, mending kalau misalkan ada materi yang nggak paham langsung ditanyakan. Udah, mungkin itu aja. Intinya kalau misalkan ujian, lebih teliti lagi dalam membaca soal, dan sebisa mungkin jangan dikosongkan jawabannya. Oke, kita lanjut pelajaran kita. Kemarin jenis-jenis tauhid udah ya, tapi kita ulang aja ya dari sini. Anwa'ut tauhid. Ustazah ingatkan, kalau misalkan nggak ngerti, nggak paham, langsung japri ustazah. Bismillah. Anwa'ut tauhid, macam-macam tauhid. Anwa' macam-macam atau jenis-jenis at-tauhid, tauhid. At-tauhidu, tauhid, huwa ifradullahi ta'ala birrububiyyati wal uluhiyyati wa kamalil asma'i was sifah. Tauhid ialah ifradullahi ta'ala, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, birrububiyyah, baik dalam hal rububiyah, wal uluhiyah, dan uluhiyah, wa kamalil asma'i was sifah, maupun kesempurnaan asma yakni nama-nama Allah, was sifah, dan sifat-sifatnya Allah. Saya ulangin, tauhid ialah ifradullahi ta'ala birrububiyyati wal uluhiyyati wa kamalil asma'i was sifati. Tauhid ialah mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala baik dalam hal rububiyah, uluhiyah, dan kesempurnaan asma dan sifat. Asma dan sifatnya Allah. Anwa'ut tauhid, jenis-jenis tauhid atau macam-macam tauhid, salah satu, ada 3. Wahia tauhidur rububiyah, wa tauhidul uluhiyah, wa tauhidul asma'i was sifat. Jenis-jenis macam-macam tauhid ada 3, salah 3. Wahia tauhidur rububiyah, dan ia adalah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma was sifat. Jadi jenis-jenis macam-macam tauhid ini bisa kita ambil dari pengertian tauhid. Kalau pengertian tauhid tadi ialah mengesahkan Allah dengan rububiyah, uluhiyah, dan kesempurnaan asma dan sifat. Adapun macam-macam tauhid itu ada 3, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Paham sampai sini? Ingat, tauhid itu ada 3, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Kita masuk ke tauhid yang pertama, yaitu tauhid rububiyah. Tauhidur rububiyah. Wa huwa tauhidullahi bi af'alihi subhanah. Mislu al-khalq
wal rizq wa tadbiril umur wal ihya wal imatah wa nahwi dzalik. Tauhid rububiyah ialah wa huwa tauhidullahi bi af'ali, yaitu mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dengan perbuatan-perbuatannya. Jadi kita itu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan Allah. Contohnya kayak menciptakan, al-khalq menciptakan, al-khalqu menciptakan, wariz memberi rezeki, wa tadbiril umur mengatur segala perkara, mengatur segala urusan, wal ihya menghidupkan, wal imatah dan mematikan, wa nahwi dzalik dan selain dari itu. Wa nahwi dzalik dan sebagainya. Jadi tauhid rububiyah ialah kita itu mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan Allah. Atau bisa juga kayak kita tauhid rububiyah ialah kita membenarkan bahwasannya kita membenarkan apa-apa aja yang dilakukan oleh Allah. Contohnya itu kayak itulah menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mengatur segala urusan, menciptakan. Intinya kita mentauhidkan Allah dengan segala perbuatan yang dilakukan oleh Allah. Fala khaliqa illallah kama qala ta'ala, maka tidak ada satupun pencipta kecuali Allah. Fala khaliq, dan maka tidak ada satupun pencipta illallah kecuali Allah. Jadi Allah lah satu-satunya pencipta. Segala yang ada di muka bumi ini, segala yang ada di alam semesta ini, Allah lah yang menciptakannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu khaliqu kulli syai'. Terdapat dalam surah Az-Zumar ayat 62. Artinya Allahu khaliq, Allah lah yang menciptakan kulli syai', segala sesuatu. Wala raziq illallah, tidak ada yang memberikan rizki kecuali Allah. Maka tidak ada yang memberikan rizki, tidak ada yang memberikan rizki di muka bumi ini, tidak ada yang memberikan rizki kepada tumbuhan, hewan, manusia, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Wa ma min dabbatin fil ardi, dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi ini, illa 'alallahi rizquha, melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Terdapat dalam surah Hud ayat 6. Surah Hud ayat 6. Wala mudabbir illallah, tidak ada yang mengatur kecuali Allah. Maksudnya tidak ada yang mengatur segala urusan yang ada di alam semesta ini melainkan Allah. Jadi segala sesuatu apapun itu yang ada di muka bumi ini, yang ada di alam semesta, Allah lah yang mengatur. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi. Yudabbirul amr, dia mengatur urusan, minas sama'i ilal ardi, dari langit ke bumi. Surah As-Sajdah ayat 5. Kemudian yang ke
1, 2, 3, 4. Yang keempat. Wala muhyi wala mumit illallah. Tidak ada yang menghidupkan, muhyi menghidupkan, wala mumit dan mematikan, illallah kecuali Allah. Jadi segala sesuatu yang ada di alam semesta ini tidak ada yang menghidupkan dan tidak ada pula yang mematikan kecuali Allah lah pelakunya. Allah lah yang menghidupkan dan yang mematikan, mulai dari hewan-hewan, tumbuhan, manusia dan sebagainya dan selainnya, bakteri, virus. Huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un. Huwa yuhyi, dialah yang menghidupkan, wa yumitu dan mematikan, wa ilaihi turja'un dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Surah Yunus ayat 56. Wa hadzan nawu qad aqarra bihil kuffar ala zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walam yadkhuluhum fil Islam kama qala ta'ala wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Wa hadzan nawu dan jenis tauhid ini yakni tauhid rububiyah ini qad aqarra bihil kuffar ala zaman Rasulillah sallallahu alaihi wasallam juga diakui oleh orang-orang kafir pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yadkhuluhum fil Islam. Akan tetapi pengakuan ini tidak menjadikan mereka masuk ke dalam Islam. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Wala in sa'altahum, dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunallah, tentu mereka akan menjawab Allah. Surah Luqman ayat 25. Jadi tauhid rububiyah ini merupakan tauhid yang diakui juga oleh orang-orang kafir pada zaman Rasulullah SAW terdahulu. Mereka meyakini bahwasannya Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang menghidupkan, Allah lah yang mematikan, Allah yang memberi rizki, Allah yang mengatur segala urusan. Mereka mengakui, orang-orang kafir pada zaman Rasulullah SAW terdahulu, mereka mengakui bahwasannya Allah lah yang melakukan itu semua. Mereka mengakui tauhid rububiyah. Akan tetapi pengakuan ini, pengakuan mereka terhadap percayanya terhadap tauhid rububiyah ini tidak menjadikan mereka masuk ke dalam Islam. Kira-kira kenapa? Nanti kita bahas ya pada tauhid setelahnya. Kemudian tauhid yang kedua, tauhidul uluhiyah, tauhid uluhiyah. Wa huwa tauhidullahi bi af'alil ibad allati amarahum biha. Tauhidullahi bi af'alil ibad, yaitu mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan hamba allati amarahum biha, yang diperintahkannya. Fatasarraf jami'i anwa'il ibadah lillahi wahdahu la syarikalah
mislu ad-du'a wal khauf wat tawakkal wal isti'anah wal isti'adzah wa ghairu dzalik. Fatasarrafa jami'i anwa'il ibadah lillahi wahdahu la syarikalah. Karena itu semua bentuk ibadah harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada sekutu baginya. Mithlud doa, seperti doa, wal khauf, rasa takut, wat tawakkal, bertawakal, wal isti'anah, meminta pertolongan, wal isti'adzah, meminta perlindungan, wa ghairu dzalik, dan sebagainya. Jadi tauhid uluhiyah ialah mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan hamba yang diperintahkannya. Jadi tauhid rububiyah itu, tauhid uluhiyah itu ialah kita mengesahkan Allah dengan mempersembahkan segala bentuk ibadah itu hanya kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Saya ulangin, tauhid uluhiyah ialah mengesahkan Allah dengan mempersembahkan atau mempersembahkan segala bentuk ibadah itu hanya kepada Allah. Intinya kita beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak ada sekutu baginya. Itu termasuk tauhid uluhiyah. Contohnya itu seperti doa, kita harus berdoa kepada Allah saja. Takut, kita harus takut kepada Allah saja. Tawakal atau berserah diri, kita harus berserah diri kepada Allah saja. Wal isti'anah, kita harus meminta pertolongan kepada Allah saja, jangan kepada yang lain, jangan kepada dukun, orang pintar lah itu namanya, apalagi atau yang sejenisnya. Kita harus meminta pertolongan kepada Allah saja. Meminta perlindungan sama Allah juga, jangan sama yang lain. Wa ghairu dzalik, dan sebagainya. Baiklah. Berhubung waktu kita udah habis, mungkin ini saja yang dapat Ustazah sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Ustazah mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam mengajar. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, nggak usah segan-segan untuk menjapri Ustazah. Langsung aja tanyakan sama Ustazah. Ustazah, Anda nggak paham di sini Ustazah. Ustazah, ini maksudnya apa? Nggak apa-apa, japri Ustazah. Insyaallah Ustazah balas. Tapi mohon bersabar ya kalau Ustazah slow respon. Baiklah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Segera dia merekam biar nggak di bawah memang nantinya ya. Matematika